Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan tanda-tanda orang yang menggapainya. Malam Lailatul Qadar hadir setiap Ramadan, namun tidak diketahui secara pasti soal kapan persis waktunya tiba. Sebagaimana hal lainnya, Lailatul Qadar juga memiliki ciri-ciri khusus. Maka pada video berikut ini akan kami rangkum beberapa ciri-ciri malam Lailatul Qadar bertanda turunnya para malaikat ke bumi ini. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten kebaikan selanjutnya. Lailatul Qadar merupakan malam penuh kemuliaan yang dirahasiakan waktu berlangsungnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui pasti kapan adanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, kecuali dalam kehendaknya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menampakkan Lailatul Qadar pada orang-orang khusus yang bersungguh-sungguh ingin menjumpai malam penuh keagungan tersebut. Kami kutip dari situs resmi Nahdlatul Ulama. Syekh Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan soal Lailatul Qadar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasannya dalam sebuah kitab Mafatih Al-Ghaib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahasiakan malam Lailatul Qadar karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah telah merahasiakannya sebagaimana Ia merahasiakan beberapa hal. Sebagaimana Allah rahasiakan ridhanya dalam ketaatan, sehingga manusia menyukai semua ketaatan. Merahasiakan dikabulkannya doa di antara doa-doa agar manusia bersungguh-sungguh dalam setiap berdoa. Merahasiakan Ismul Azam di antara nama-namanya agar manusia mengagungkan semua nama-namanya. Merahasiakan Sholatul Wusta di antara semua salat 5 waktu agar manusia menjaga salat 5 waktu. Merahasiakan diterimanya taubat di antara taubat-taubat supaya manusia bersungguh-sungguh dalam setiap taubatnya. Merahasiakan kematian di dalam kehidupan supaya manusia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan supaya manusia bersungguh-sungguh beribadah pada semua malam di bulan Ramadan. Oleh karena itu, umat Islam berlomba-lomba untuk menggapai Lailatul Qadar dengan menunaikan amalan-amalan ibadah yang dianjurkan, seperti salat Lailatul Qadar dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berdoa kepadanya. Ada beberapa pendapat mengenai waktu ketetapan malam Lailatul Qadar. Banyak ulama yang meyakini Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Hal tersebut sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan pada 10 hari terakhirnya, yaitu pada malam ke-21 atau ke-23 atau ke-25 atau ke-27 ataupun ke-29, atau di akhir malam Ramadan. Barang siapa salat malam karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan juga dosanya yang kemudian. Selain dua hadis di atas, ada juga pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang telah menghimpun kurang lebih 45 pendapat. Menurutnya, pendapat yang paling unggul adalah yang mengatakan Lailatul Qadar terjadi pada tanggal-tanggal ganjil. Spesifiknya, Imam Syafi'i mengatakan pada tanggal 21 dan 23 Ramadan yang paling potensial. Ada juga pendapat lain dari mayoritas ulama yang mengatakan Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 27 Ramadan. Pendapat terakhir ini didukung oleh Syekh Nizabuddin An-Naisaburi dalam Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan. Adapun ciri-ciri malam Lailatul Qadar secara umum sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam At-Tayalizi, di mana Rasulullah SAW menyampaikan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, udara cerah, siang harinya tidak terlalu panas, juga tidak begitu dingin.
Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan tampak kemerah-merahan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tanda-tanda bagi orang yang mendapat Lailatul Qadar. Beberapa ulama berpendapat sejatinya mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus menjumpai suatu hal yang ajaib. Imam Al-Jarir At-Tabari dan Syekh Ibnul Arabi sebagaimana dikutip Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat mengenai Lailatul Qadar tidak harus merasakan dan menjumpai fenomena ajaib. Orang yang qiyam Ramadan, salat tarawih dan tidak merasakan sentuhan malaikat misalnya tetap memperoleh anugerah Lailatul Qadar walaupun tidak sesempurna yang merasakannya. Selain itu, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang apakah Lailatul Qadar itu mempunyai tanda yang bisa dikenali ataupun tidak. Syekh Abil Fadil Al-Ghumari dalam kitab Ghayatul Ihsan menyebutkan tanda-tanda orang yang menjumpai Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan sebagai berikut. Adapun tanda pertama orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang menemukan Lailatul Qadar ialah seseorang yang dalam keadaan bersujud. Yang kedua, tampak pancaran cahaya dari setiap sudut hingga pada tempat yang gelap. Yang ketiga, terdengar ada salam atau panggilan dari malaikat. Dan yang keempat, doa-doa yang terkabulkan. Adapun Syekh Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama pakar tafsir, menyebutkan tanda malaikat Jibril menyalami kalangan yang taat ditandai dengan merasakan kulit merinding, hati menjadi lembut, dan juga air mata yang menetes. Dan juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan keseluruhan tanda itu bukan sesuatu yang pasti terjadi. Untuk disebut menggapai Lailatul Qadar tidak dipersyaratkan harus melihat dan juga mendengar sesuatu hal. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan juga tanda-tanda bagi orang yang menggapainya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk menggapai Lailatul Qadar pada Ramadan yang kali ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.